dunia kembali menahan napas. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak, dan kali ini, perhatian dunia tertuju pada satu titik panas baru yang bisa mengubah peta geopolitik global dalam sekejap. Di tengah konflik Timur Tengah yang tak kunjung reda, Presiden AS Donald Trump membuat pernyataan mengejutkan yang langsung menggema ke seluruh dunia. Ia mengancam akan menyerang Pulau Khark, pusat ekspor minyak utama Iran, bahkan dengan nada santai, menyebutnya hanya untuk bersenang-senang. Pulau Khark bukan sekadar pulau biasa, ia adalah nadi ekonomi Iran, tempat lebih dari 90% ekspor minyak Iran mengalir ke pasar internasional. Ancaman ini menandai perubahan besar dari strategi sebelumnya yang hanya menargetkan situs militer. Kini, Trump secara terbuka mengisyaratkan bahwa infrastruktur vital sipil pun bisa menjadi sasaran, memperluas cakupan konflik ke wilayah yang selama ini dianggap tabu. Kini, ekonomi Iran jadi sasaran langsung, memperluas risiko konflik ke ranah global. Jika Pulau Khark lumpuh, dampaknya tak hanya dirasakan Iran, tapi juga seluruh dunia yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan ini. Harga minyak bisa melonjak tajam, memicu keresahan di pasar keuangan internasional. Trump mengklaim serangan sebelumnya telah menghancurkan sebagian besar fasilitas di pulau itu, memperburuk luka Iran. Namun, pernyataan ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah benar infrastruktur utama sudah lumpuh? Atau ini hanya bagian dari perang psikologis untuk menekan Iran lebih jauh? Pernyataan ini memicu kekhawatiran internasional akan perang yang lebih luas dan tak terkendali. Negara-negara di seluruh dunia segera menggelar pertemuan darurat, membahas langkah-langkah diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Media global pun tak henti-hentinya melaporkan perkembangan terbaru, menyoroti betapa rapuhnya stabilitas kawasan. Ancaman terhadap Pulau Khark bukan sekadar manuver militer, tapi pertaruhan ekonomi dan politik tingkat tinggi. Setiap keputusan yang diambil di meja perundingan bisa berdampak pada jutaan orang, dari pekerja minyak di Iran hingga konsumen di Eropa dan Asia. Ketidakpastian ini sudah cukup mengguncang pasar global dan memaksa negara-negara bersiap menghadapi skenario terburuk. Dunia kini menunggu, dengan harapan diplomasi bisa meredam bara konflik sebelum api benar-benar membakar kawasan dan mengguncang ekonomi dunia. Untuk memahami bahaya ancaman terhadap Pulau Khark, kita harus menengok ke 28 Februari 2026, awal perang besar antara AS, Israel, dan Iran. Konflik ini adalah puncak ketegangan bertahun-tahun, dipicu persaingan geopolitik dan program nuklir Iran. Sejak itu, ribuan nyawa melayang, mayoritas di pihak Iran. Serangan udara, rudal, dan drone saling berbalas, memperluas lingkaran kekerasan. Kematian Ayatollah Ali Khamenei memperumit situasi dengan putranya Mojtaba mengambil alih di tengah ketidakpastian. Setiap aksi dan pernyataan kini berpotensi memicu reaksi berantai di seluruh kawasan. Ancaman Trump terhadap Pulau Khark adalah percikan api di tumpukan jerami yang sudah kering. Perang ini membawa tragedi kemanusiaan mendalam. Serangan rudal di Isfahan menewaskan 15 pekerja pabrik, menyoroti sulitnya membedakan target militer dan sipil. IRGC Iran membalas dengan serangan ke Israel dan pangkalan AS, menciptakan lingkaran kekerasan tanpa akhir. Serangan drone Iran menembus pertahanan Israel, menyebabkan kerusakan di Holon dan Tel Aviv. Israel membalas dengan serangan ke Iran dan infrastruktur Hezbollah di Lebanon. Di Irak, 6 tentara AS tewas dalam kecelakaan pesawat, menambah daftar korban. AS mengimbau warganya segera meninggalkan Irak. Setiap serangan memperluas konflik lintas batas negara. Harga perang diukur dari nyawa yang hilang dan kehidupan yang hancur. Pulau Khark adalah urat nadi ekonomi Iran. Lebih dari 90% ekspor minyak mentah Iran melewati terminal ini. Jika Khark lumpuh, ekonomi Iran pun ikut lumpuh. Serangan ke pulau ini berarti mengancam pasokan energi global, memicu lonjakan harga minyak dan guncangan ekonomi dunia. Sejarah mencatat, Khark pernah jadi target utama selama perang Iran-Irak, namun selalu berhasil dipulihkan Iran. Kini, ancaman Trump membangkitkan kenangan pahit masa lalu. Target Khark adalah pesan bahwa AS siap mengambil risiko besar demi menekan Teheran. Ini bukan sekadar serangan militer, tapi serangan ke jantung ekonomi Iran. Risiko balasan ekstrem Iran seperti menutup Selat Hormuz kini membayangi dunia. Iran tak tinggal diam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri.
Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat tajam, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik besar. Pemerintah Iran yang merasa kedaulatannya terancam, segera mengambil langkah tegas untuk menunjukkan bahwa mereka siap membela kepentingan nasionalnya dengan segala cara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas energi Iran tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menyatakan, Iran akan membalas dengan kekuatan yang setimpal, bahkan jika itu berarti menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Teluk. Pernyataan ini memperlihatkan betapa seriusnya Iran dalam menjaga aset strategisnya, terutama di sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Araghchi juga menuduh bahwa serangan Amerika Serikat ke terminal minyak Karg diluncurkan dari wilayah Uni Emirat Arab. Tuduhan ini secara langsung menyeret UAE ke dalam pusaran konflik, memperumit dinamika politik dan keamanan di kawasan. Iran menilai keterlibatan negara tetangga dalam aksi militer semacam ini bisa memicu eskalasi yang lebih luas. Ia memperingatkan bahwa penggunaan wilayah UAE sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas regional. Iran mengingatkan UAE agar tidak membiarkan wilayahnya dimanfaatkan untuk kepentingan militer asing, karena hal ini bisa memicu balasan langsung dari Teheran. Ancaman Iran bukan sekadar retorika. Pasukan Garda Revolusi Islam IRGC membuktikan keseriusan mereka dengan meluncurkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat serta wilayah Israel. Serangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Iran siap menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan diri dan membalas setiap agresi. Bahkan, Iran secara terbuka mengancam akan mengejar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai simbol perlawanan terhadap tekanan dan intervensi asing. Ancaman ini menambah ketegangan dan membuat situasi di Timur Tengah semakin tidak menentu. Di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, Iran mengadopsi strategi perlawanan total. Seluruh elemen negara, mulai dari militer, pemerintah, hingga masyarakat, dikerahkan untuk menghadapi ancaman eksternal. Strategi ini menegaskan tekad Iran untuk tidak mundur, meski harus menghadapi tekanan dari kekuatan besar dunia. Biaya agresi terhadap Iran dipastikan akan sangat mahal bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kerusakan infrastruktur energi, gangguan pasokan minyak dunia, serta meningkatnya harga minyak hanyalah sebagian dari konsekuensi yang harus ditanggung. Selain itu, kehadiran militer asing di Teluk Persia juga semakin rentan terhadap serangan balasan dari Iran. Upaya deeskalasi kini menghadapi tantangan besar. Ketegangan yang terus meningkat membuat kawasan Timur Tengah semakin dekat ke jurang perang besar, di mana setiap langkah salah bisa memicu konflik yang meluas dan sulit dikendalikan. Dunia pun menanti, apakah diplomasi masih bisa meredam bara api di kawasan ini. Ancaman ke Pulau Karg langsung berdampak di Selat Hormuz, jalur vital seperlima pasokan minyak dunia. Iran mulai mengganggu lalu lintas kapal, memicu lonjakan harga minyak dan kepanikan pasar global. Negara-negara industri seperti Jepang dan Eropa langsung siaga. Trump menyerukan sekutu, Inggris, Prancis, Jepang, Korea Selatan, bahkan China untuk mengamankan jalur pelayaran. Inggris mempertimbangkan mengirim kapal penyapu ranjau, khawatir Iran menanam ranjau laut. Krisis ini berubah dari masalah regional jadi tantangan keamanan internasional. Setiap langkah militer membawa risiko eskalasi lebih lanjut. Dunia dihadapkan pada ancaman nyata terhadap rantai pasokan energi global. Negara-negara Teluk kini menghadapi dilema besar. Sebagai sekutu utama Amerika Serikat, mereka harus menyeimbangkan hubungan strategis dengan Barat. Namun, di sisi lain, posisi geografis mereka membuat mereka sangat rentan terhadap potensi balasan dari Iran. Ketegangan yang meningkat di kawasan ini memaksa para pemimpin Teluk untuk mengambil langkah hati-hati, mengingat stabilitas ekonomi dan keamanan nasional mereka sangat bergantung pada situasi ini. Uni Emirat Arab, yang sempat dituduh menjadi basis serangan militer AS, segera merespons dengan menegaskan hak membela diri. Namun, UAE juga menekankan pentingnya deeskalasi dan dialog untuk mencegah konflik yang lebih luas. Pemerintah Emirat berupaya menjaga keseimbangan antara menunjukkan kekuatan militer dan mengedepankan diplomasi, demi melindungi kepentingan nasional serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Sistem pertahanan udara UAE telah bekerja keras,
berhasil mencegat sejumlah serangan udara yang mengancam infrastruktur vital. Namun, beberapa serangan tetap berhasil menembus, seperti insiden kebakaran di Pelabuhan Fujairah yang sempat mengganggu aktivitas ekspor minyak dan menimbulkan kekhawatiran global akan keamanan jalur energi. Sementara itu, negara-negara Eropa, terutama Inggris, mulai mempertimbangkan opsi militer terbatas untuk melindungi kepentingan mereka di kawasan. Inggris mengirim kapal perang ke Teluk, sementara negara Eropa lain lebih memilih jalur diplomatik, mendorong perundingan damai, dan menahan diri dari aksi militer langsung. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kompleksitas kepentingan Eropa di Timur Tengah. Konflik ini juga membuka babak baru di panggung internasional. Ukraina menuduh Rusia memasok drone tempur ke Iran, yang kemudian digunakan dalam serangan di kawasan Teluk. Tuduhan ini memperkeruh hubungan antara Rusia, Iran, dan negara-negara Barat, serta menambah dimensi baru dalam konflik yang sudah rumit. Menyikapi ancaman drone, Presiden Zelensky menawarkan teknologi anti-drone buatan Ukraina kepada negara-negara Teluk. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Ukraina di kancah global, tetapi juga membuka peluang kerjasama pertahanan baru antara Eropa Timur dan Timur Tengah. Inisiatif Ukraina ini menyoroti semakin besarnya peran Rusia dalam konflik, serta memperluas dimensi geopolitik yang melibatkan banyak aktor internasional. Rusia dan Iran kini menjadi sorotan utama, sementara negara-negara lain terus memantau perkembangan dengan cermat. Solidaritas dan kepentingan keamanan kini saling bertautan lintas benua. Negara-negara di Timur Tengah dan Eropa semakin sadar bahwa stabilitas kawasan sangat bergantung pada kerjasama internasional dan respons kolektif terhadap ancaman bersama. Dengan situasi yang terus memanas, kawasan Teluk kini makin terjebak dalam pusaran konflik global, di mana setiap keputusan dapat berdampak luas bagi keamanan dan ekonomi dunia. Dampak perang meluas ke ekonomi dan budaya global. Grand Prix F1 di Bahrain dan Arab Saudi dibatalkan karena alasan keamanan. Pasar keuangan dunia bergejolak, harga minyak dan emas melonjak. Investor cemas rantai pasokan global terganggu. Trump menolak tawaran damai Iran, menutup peluang deeskalasi. Ribuan nyawa melayang, jutaan hidup dalam ketakutan. Warga sipil di Iran, Israel, dan negara tetangga menghadapi ancaman serangan setiap hari. Perang ini meninggalkan luka sosial dan psikologis yang dalam. Di tengah kekerasan, suara perdamaian nyaris tenggelam. Perang ini bukti kegagalan diplomasi. Tak ada pemenang, hanya kehancuran dan penderitaan. Solusi militer tak akan menyelesaikan akar masalah, hanya dialog yang bisa membawa stabilitas. Semua pihak harus berani mundur selangkah dan membuka ruang perundingan. Negara besar dan PBB harus aktif menekan semua pihak menahan diri. Perdamaian butuh keberanian, kompromi, dan visi jangka panjang. Dunia kini di persimpangan terus ke jurang perang, atau memilih jalan dialog dan perdamaian.